semuanya, di sini saya akan membahas manajemen kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wira Satria, NPM A1G0251446, kelas 1D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pengertian manajemen kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum untuk memastikan pendidikan yang relevan, adaptif, dan berkualitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional serta memenuhi kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Konsep dasar manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, manajemen merupakan upaya mengurus, mengatur, dan mengelola segala sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Yang ketiga, pembelajaran merupakan kegiatan interaksi antara guru dan siswa perlu dikelola agar mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun komponen utamanya, yang pertama, guru, tenaga kerja pendidikan yang berperan dalam menyampaikan materi dan membimbing siswa. Yang kedua, siswa, peserta didik dengan beragam potensi, minat, dan bakat yang menjadi fokus dalam kurikulum. Untuk yang keempat, bahan ajar, materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Dan keempat, strategi pembelajaran, metode atau pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran secara efektif. Dan yang kelima, kurikulum kerangka dasar yang menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana, fasilitas pendukung proses pembelajaran. Dan selanjutnya ada prinsip manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, berorientasi visi, misi, dan tujuan pendidikan, mengarahkan operasional kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kedua, produktif, berorientasi pada hasil maksimal dari implementasi kurikulum. Dan yang ketiga, demokratis, memenuhi kepentingan dan kebutuhan seluruh peserta didik. Dan keempat, kooperatif, membangun kerjasama dalam menjelaskan tugas. Dan yang terakhir, adaptif, kurikulum baru mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Adapun proses dan tahapan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan, merumuskan dan menetapkan tujuan serta strategi tindakan untuk mengelola kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, penilaian evaluasi, melakukan evaluasi secara terus-menerus untuk mengukur keberhasilan, pencapaian tujuan, dan meningkatkan kualitas sistem pembelajaran. Kesimpulan, manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah pengelolaan sistematis kurikulum melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas untuk memastikan pendidikan relevan, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, mengembangkan potensi mereka secara holistik, serta meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Sekian penjelasan saya, terima kasih.